Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu dengan Iwan beneran Kang Mas. Mungkin IWP agak telat soalnya kemarin kita banyak banget beberapa video produk baru Cak. Tapi tenang Kang Mas, kita kembali ke MotoGP. Kita kembali membahas bagaimana pergerakan di MotoGP. Dan sampean semuanya pasti tahu bahwa pada saat kita nggak membahas MotoGP, dipastikan Aprilia dengan Jorge Martin yang resmi menggunakan angka 1 sudah meluncurkan livery terbarunya. Kita tapi nggak akan bahas yang detail Cak, karena agak mirip lah ya. Tapi tentu saja perhatian kita pada Marquez, Pecco, Ducati Lenovo yang ternyata ketika menggunakan baju livery merah membara Cak, gendeng Mas, Marquez jadi sangar banget. Jadi teman-teman semuanya, official kemarin, per kemarin Ducati mengumumkan livery terbaru. Jadi livery yang paling fresh, sebenarnya sih nggak banyak berubah ya. Fresh gara-gara ada Marquez. Jadi Mark menggunakan dari Grace ini, menggunakan MotoGP Lenovo Team itu, wah auranya jadi beda banget Cak. Jadi teman-teman, kita akan bahas mengenai itu. Yang jelas Cak ditekankan oleh Marquez bahwa Mark memberikan semacam garis bawah ya, semacam penekanan bahwa di tahun ini dia siap tempur. Di tahun ini targetnya adalah juara dunia. Tidak lagi ketiga, kedua, tapi targetnya adalah juara dunia. Kita akan lihat seperti apa sosok livery dari Marquez dan pernyataan Marquez yang lengkap supaya sampean tercerahkan. Dan inilah sosok livery Mark ketika menggunakan baju Ducati. Dan pertanyaannya adalah, kenapa Marc Marquez ya masih ada masih ada Monster Energy, padahal dia berjanji bahwa Mark tidak akan ada Monster Energy sponsor di 2025 ini. Karena Mark masih setia dengan Red Bull atau menghargai Red Bull yang sudah 1 dekade bersamanya. Kita akan bahas, dan inilah sosok Ducati Lenovo 2025 yang sekarang ada Marquez. Kita bedah di sini Cak. Nah inilah Cak tampang dari Marc Marquez yang setelah menggunakan baju Ducati Lenovo. Memang Cak, kita harus akui bahwa Lenovo livery ini memberikan aura yang berbeda Cak. Auranya tuh jadi kayak aura ngeri gitu ya, bener nggak? Ibu lihatnya begitu Cak. Aura Marquez setelah menggunakan Lenovo Ducati dengan warna merah membara seperti ini, sampai akan melihat sebuah motor dan juga kombinasi pembalapnya yang dari kacamata kita bakal seru tahun ini. Nah teman-teman, IWP akan ngajak sampean semuanya untuk menjelajah pelan-pelan, karena memang pada saat peluncuran livery ada kontroversi mengenai hadirnya Monster Energy, di mana sebelumnya kita mendengar bahwa Marquez tidak mau ada tidak mau ada sponsor energy drink. Tapi ternyata di tahun ini di awal saja kita sudah disodori dengan Monster Energy yang nempel di livery dari Marquez. Apakah ini ada relasi dengan pernyataan Marquez? Apakah Marquez memang tidak mampu menolak atau bagaimana, atau mungkin memang menjadi sponsor Marquez? Kita akan bahas pelan-pelan. Nah, pertama Kang Mas, jika sampai melihat bagaimana pemilihan Marquez untuk motor Ducati GP25 ini, tempelannya memang memiliki aura yang kental sekali, sedikit beda dibandingkan dengan Pecco. Kita lihat bagaimana Marquez memilih font dengan warna merah dengan stroke warna hitam. Jadi merahnya hampir mirip dengan warna dari motornya, akan tetapi warna yang dipilih Marquez sedikit berbeda dibandingkan dengan warna dari motor Ducati GP25 yang ya kita katakan merahnya merah agak gelap. Sementara untuk warna merah dari motor warna merah dari angka atau number Marquez ini dia sedikit agak terang Cak. Nah ini selaras dengan di sini Cak, depannya jadi stroke 93, dan di sini juga terkoneksi dengan warna yang sama dengan number atau nomor dari Marquez ini. Sementara di samping kiri kanan masih sama dengan sebelumnya, ada tulisan Fresia Rosa. Ini adalah sponsor pastinya, dan yang depan ini adalah Monster Energy. Saman bayangin ya, Marquez kita sudah tahu identik banget dengan Red Bull, tapi ternyata tahun ini menggunakan Monster, yang tentu saja ini salah satu hal yang cukup berbeda. Karena kita tahu Monster Energy selalu nempel di Ducati, dan juga Red Bull selalu nempel di Marquez. Dan sudah 10 tahun lamanya mereka berhubungan. Tapi per tahun ini gara-gara Marquez gabung ke Ducati Lenovo, maka akhirnya Red Bull harus mundur dari sponsor Marquez. Nah di sini Cak, ada tulisan Lenovo ada Aruba, dan di bagian kiri kanan kita melihat ada tim, tulisan seperti biasa, gak berubah dan gak berbeda di sana Cak.
Sementara di bawah ini ditekankan lagi munculnya Monster. Jadi ada cakar warna hijau. Jadi memang Ducati Lenovo selalu dari dulu menggunakan Monster sebagai sponsor mereka. Bahkan Monster ini menjadi sponsor pribadi dari Pecco Bagnaia. Kita lihat nanti, Cak. Nah, Lenovo di depan Kang Mas ya sebagai sponsor utama untuk Ducati di tahun kemarin hingga tahun sekarang yang sangat puas ya. Jadi kerjasama mereka memang sangat intens. Lenovo ini menyuplai dari sisi teknis, dari sisi software. Dan informasinya memang berkat Lenovo pula yang membuat pengembangan dari ECU, maksudnya sinkronis antara elektronik dan ECU Magneti Marelli begitu sangat presisi dengan GP25 ini. Sementara di bagian bawah sini, Cak, kita lihat ada Michelin dan coretan warna merah livery khas dari Lenovo Ducati kembali nongol dan ada logo Shell di sini, Kang Mas. Termasuk juga ada Akrapovic dan di bagian bawah sini Öhlins. Lalu untuk bannya tentu saja menggunakan Michelin. Kemudian di bagian sampingnya, Cak, kita intip bagaimana bagian samping. Motor Marquez ini juga kembali kita temukan tulisan Monster yang sangat besar. Ini menegaskan bagaimana besarnya dana yang disokong. Yang maksudnya yang dikeluarkan oleh Monster untuk pasukan dari Ducati pabrikan ya, factory. Dan kita di sini ada sponsor lainnya, NetApp ya, dan lainnya. Kemudian ada Elica, Siemens, lalu ada Lenovo kembali yang sangat besar, ada Givi, Ducati Desmo Stradale dan juga Audi Sport. Memang, Cak, Ducati ini adalah salah satu anak perusahaan dari Audi Sport. Jadi jangan kaget kalau di sini ada Audi Sport. Dan kita lihat di sini, Cak, di bagian belakang ada reflex sale Michelin dan juga beberapa logo yang nongol. Nah, untuk Marquez sendiri, Kang Mas, saya akan melihat Marquez tetap menggunakan Alpinestar sebagai racing suite-nya, bootnya Alpinestar dan warnanya merah menyala, beda dibandingkan dengan tahun kemarin yang menggunakan warna biru dan agak kalem ya, Gresini. Sementara tahun ini menggunakan factory team, benar-benar terasa banget feel dari sekali lagi angkernya, Cak. Dan di sini ada Alpinestar. Kemudian kita coba intip di bagian atasnya, kita menemukan kombinasi warna yang benar-benar merah dan merah. Benar-benar kalau kita lihat memang ditekankan sekali lagi ditekankan warna merah yang cukup menyita perhatian kita semuanya. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini begitu mendominasi di MotoGP. Kemudian di sini ada MotoGP, Cak, khas ya. Jadi MotoGP logo yang berubah setelah ada Liberty Media dan fontnya pun dirubah, kemudian logo dirubah. Memang agak aneh ya, kita pertama harus beradaptasi dengan font yang baru ini, tapi mungkin sembari waktu berjalan pastinya kita akan terbiasa. Dan di sini ada Estrella Galicia. Nah, itu, Cak, ya. Ada tulisan vertikal, kemudian ada kembali ya Freccia Rossa, lalu ada juga di sini Lenovo dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, Cak, memang secara racing suite antara Marquez dan juga Pecco tidak ada bedanya. Monster Energy sangat kental terasa di sini, Cak. Lalu di bagian sini ada Sui. Itu adalah helm dari Marquez, kemudian juga Carrera, Relo dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat sekali lagi, Marquez is no choice. Tidak ada pilihan, Marquez harus mengikuti. Bahkan jika kita lihat di sini pun sama akan menemukan ada mungkin ya sekilas seperti Ducati Lenovo dan ada sekilas ini ada Monster Energy nggak sih, Cak? Sekilas kayak ada Monster, kita lihat nanti ya. Jadi itu yang menjadi penekanan buat sampean semuanya. Ini adalah livery terbaru Marquez dan Ducati yang saat ini memang cukup menyita perhatian karena hadirnya Monster Energy. Tidak lagi ada Red Bull, tapi ternyata Monster masih nempel dengan Marquez. Nah, ini pose yang lain, Kang Mas ya. Jadi dari pose sini kita lihat topi Marquez menggunakan Carrera, Cak. Tuh lihat seperti ini. Jadi Mark sekali lagi menggunakan sebuah topi yang tentu saja kita juga penasaran sebelah kirinya kayak apa. Dan di sini ada Alpinestar, ada Monster, Aruba, kemudian Akrapovic, Eterno dan Lenovo. Lalu di belakang sini ada Audi Sport dan sebagainya, masih sama. Ini adalah sebuah foto yang menurut IWP cukup ikonik ya, Cak, ya. Karena Marquez seperti mengagumi motornya, ada komunikasi antara kedua motor. Dan GP25 memang salah satu motor yang dari pengetesan kemarin masih perlu diimprove. Ada beberapa poin yang digarisbawahi oleh Marquez. Motor ini memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, tapi juga ada beberapa kekurangan yang harus diimprove oleh Ducati. Jadi ada beberapa masukan buat tim dari Ducati supaya GP25 semakin sempurna. Jadi shape dari motor ini nggak banyak berubah, Cak, dibandingkan dengan sebelumnya, nyaris sama.
hanya beberapa sentuhan di bagian aero, tapi secara general kalau kita lihat fisiknya ini nyaris tak ada berbeda. Jadi ini adalah foto yang kedua, kita lihat sekarang mari kita intip antara Marquez dan juga Pecco. Ini adalah pose yang cukup unik karena kedua pembalap seperti komunikasi, seperti tatap muka, tatap mata ya. Tapi teman-teman, jika kita melihat ternyata memang benar ya, kita melihat ada di topinya Monster Energy. This is Monster Energy. Dan jika kita lihat di antara keduanya ini tidak ada perbedaan apapun dari tempelan yang nempel pada racing suite mereka. Nyaris sama, identik banget. Ya dari semuanya, dari sponsornya, tapi yang berbeda di antara keduanya adalah tentu hadirnya tempelan VR46 di sini, Cak. Ya, Marquez pastinya nggak ada karena memang ini adalah salah satu kayak inilah emblem atau penegas bahwa Pecco adalah anak buah atau jebolan dari VR46. Manajemen masih bersama VR46 dan teman-teman dari kedua motor ini Marquez dan juga Pecco nyaris sama, tapi yang membedakan adalah angkanya, Cak. Jadi kalau sampai nanti nonton MotoGP sekilas sampai pasti akan lumayan bingung ya dari samping. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari depan keduanya berbeda, di mana Pecco lebih memilih untuk angkanya, untuk angka yang digunakan 63 adalah warna dengan ini Cak. Nah, dalamnya adalah warna hitam, struknya putih ya. Jadi kebalik dengan Marquez. Sementara Mark memilih warna merah dengan struk warna hitam. Jadi berbeda. Satunya memilih warna hitam sebagai background sebagai basis untuk warnanya. Sementara Marquez menggunakan warna merah tapi struknya hitam. Sementara Pecco struknya adalah putih. Itu ya Cak ya yang berbeda selama ini. Nah sekarang pertanyaan begini, Cak IWP, kan kita tahu nih Marc Marquez tidak mau menggunakan Monster Energy. Kenapa Marquez masih juga menggunakan Monster Energy? Saat ini nempel di semua racing suite-nya dan juga pada motornya. Yuk kita intip Cak. Nah ini Kang Mas ya, jadi warna-warna yang sangat kental dari samping Kang Mas. Bagaimana Monster yang stand out banget di bawah sini, undercoolnya nongol Monster Energy. Lalu Ducati Lenovo-nya juga sangat stand out. Lalu ada NetApp, lalu ada Siemens, ada Streparova, Elica, dan juga di sini biasa Cak, tempelan Ducati Dismus DC. Dan teman-teman, sekali lagi, kalau sampean bertanya tentang Monster Energy, memang Marquez memberikan penegasan bahwa ini adalah salah satu kondisi yang memang tidak bisa dihindari. Karena Ducati dan Monster sudah kerjasama, sudah tekan kontrak. Jadi memang no choice, Marquez harus mengikuti Cak, karena livery itu akan digunakan oleh pembalap. Jadi dalam kontrak yang dirilis oleh Ducati bersama Monster sudah memilih Cak di mana posisinya untuk nempel di motornya, kemudian nempel di racing suite-nya, itu sudah menjadi kontrak dari sebuah brand. Jadi ketika Marquez gabung ke Ducati Factory, maka Marc harus mengikuti. Dan nggak bisa Cak, nggak mau nih aku pakai, nggak bisa Cak. Karena memang yang namanya kontrak itu sudah tanda tangan. Dan Monster kebetulan untuk motor memang memilih bagian sini undercool bawah sini Cak, yang gede sekali. Kemudian juga mereka memilih di bagian sini, ya di bagian cover untuk suspensi, ya. Lalu ada juga di bagian depan sini kecil tadi, kita sudah kasih tunjuk ke sana semuanya. Dan untuk racing suite-nya juga sudah memilih di bagian topi tadi yang kita sudah share ke sampean, termasuk juga di bagian beberapa bagian racing suite-nya ya. Itu Cak, tapi ingat Cak, ini yang berbeda Cak. Nah, jadi teman-teman, perbedaan yang sangat kental dan Marquez masih bisa kita katakan ya konsisten dengan pernyataannya adalah kita tidak menemukan adanya tempelan Monster Energy seperti yang kita temukan di Pecco di bagian helmnya ini pada helm Marquez. Marquez artinya konsisten dengan pernyataannya, Marc tidak menggunakan sponsor Monster Energy untuk dia pribadi. Jadi kalau kita ngomongin brand atau merek, Marc tidak ada pilihan lain karena memang secara kerjasama, secara kontrak, Monster Energy ada sponsorship partner dengan Ducati. Jadi no choice. Tapi Marc tidak mau ya, Marc menolak untuk disuplai atau disponsori secara pribadi oleh Monster Energy. Jadi Marc memilih menempelkan Estrella Galicia. Jadi kita ngelihat di sini Cak nggak ada Red Bull lagi, tapi juga nggak ada tempelan Monster Energy. Hanya ada Lenovo, kemudian juga Estrella Galicia dan Sui. Ya, jadi seperti itu, ini vertikal biasa Cak.
Tapi untuk Monster Energy atau energy drink tidak ada. Jadi itu yang membedakan. Artinya, Cak, sekali lagi bisa kita tekankan bahwa Mark tidak menggunakan Monster Energy sebagai sponsor pribadi, tidak mau ya. Tapi Monster Energy kerjasama kontrak dengan brandnya atau Ducatinya. Jadi Marquez tidak ada pilihan lain. Jadi Mark tetap menolak. Jadi Mark tetap tidak memiliki sponsor pribadi untuk energy drink. Itu yang kita pastikan dan lihat nih, Cak, ya. Perbedaan antara Pecco dan Mark, di mana ternyata bagian bootnya bawah ini Pecco menggunakan warna hitam, sementara Marc Marquez sama-sama Alpinistar-nya tapi cenderung memilih warna merah dan merah. Itu, Cak, ya. Sampai di bagian area glove-nya juga sama. Marquez menggunakan warna merah dan merah, sementara Pecco menggunakan warna kombinasi hitam dan merah. Itu, Cak, ya. Informasi buat semuanya, new livery dari Ducati. Dan mari kita intip sekarang pernyataan lengkap dari Marquez seperti apa, karena target dia satu, yakni juara dunia di tahun ini. Menarik sekali, Cak. Nah, jadi begitu Kang Mas ya. Jelas padang jinglang, jadi belibet IWB, Cak, ngomong. Jadi itu adalah livery terbaru di mana bisa menjadi penegas bahwa Marc Marquez siap tempur. Nah, Cak, tentu tidak afdol kalau kita nggak melihat atau tidak mengutip pernyataan lengkap dari Marquez setelah menggunakan baju merah. Apa targetnya dan bagaimana dia akan menyikapi musim ini. Marc secara resmi memberikan pernyataan, memberikan penekanan bahwa yang terpenting di tahun ini adalah dia ingin, sekali lagi ya, dia ingin melihat levelnya yang pertama. Dia nggak ingin gegabah, dia nggak mau pongah. Dia ingin belajar dari Pecco, bahkan digarisbawahi oleh Marquez. Dan dia mengatakan bahwa ketika dia sudah tahu di mana posisinya, dia akan attacking, dia akan menantang Pecco untuk merebut juara dunia dari Martin pastinya. Tapi ingat, Cak, di Ducati, Pecco adalah nomor satu. Walaupun tidak ada terucap sama sekali bagaimanapun, Ducati pastinya akan mencoba memberikan sesuatu hal yang lebih kepada Pecco. Walaupun Marc tidak akan mundur, itu kata Marc. Dan inilah yang dikatakan Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Pernyataan lengkap sebagai gambaran bersama semuanya apa yang dirasakan Marc dan bagaimana setelah dia menggunakan baju Lenovo Ducati. Berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Setiap kali kalian memulai petualangan baru, semuanya berbeda. Hal yang sama terjadi tahun lalu dengan Gresini. Yang membuat perbedaan dalam tim pabrikan adalah ini bukan tentang siapa yang menjadi nomor satu atau nomor dua, tetapi bagaimana caranya. Banyak pengalaman yang mereka miliki di dalam tim. Aku sangat penasaran untuk mengetahui apa yang mereka lakukan secara khusus di pedok yang membuat Ducati begitu kompetitif dan dengan performa dominan dalam beberapa tahun terakhir. Bagiku, rekan tim yang paling banyak aku pelajari adalah Dani Pedrosa. Setiap sesi bersamanya adalah kelas master, terutama saat tiba di MotoGP, dan memiliki rekan setim seperti dia sungguh luar biasa. Aku banyak belajar. Sekarang situasinya berbeda. Aku gabung dengan pembalap yang memenangkan 2 gelar juara dunia. Selalu cepat di track dan dia selalu menjadi pembalap Ducati. Ini bukan soal menang atau tidak, tapi soal melanjutkan karir atau berhenti. Sebelum berhenti, aku perlu memahami apakah masalahnya ada padaku atau motornya. Situasi penting untuk memulai tanpa tekanan dan bersama tim Gresini, kami melakukan pekerjaan luar biasa yang memungkinkan aku mendapatkan motor tim Gresini. Motor di tim resmi. Sekarang Pecco jadi acuannya. Memang benar, dia melakukan kesalahan di 2024. Tapi jika kalian tidak mengambil resiko, kalian tidak akan menang. Pecco adalah pembalap yang finish 1 dan 2 dalam beberapa tahun terakhir. Dia jadi acuan utama. Dia memenangkan 11 balapan. Memang benar, dia juga melakukan kesalahan. Tetapi jika kalian tidak mengambil resiko, kalian tidak bisa memenangkan 11 balapan. Selalu ada sebuah kompromi. Jadi aku akan belajar banyak darinya untuk menemukan level terbaik dengan gaya berkendaraku di Ducati. Aku tidak akan memiliki partner baru di helm. Aku tetap mempertahankan partner Estrella Galicia yang telah mengikutiku selama bertahun-tahun sejak 2011. Mereka selalu banyak mendukungku dan aku senang telah menandatangani perjanjian baru dengan mereka untuk meletakkan mereka di helmku. Aku menghabiskan 10 tahun bersama Honda, ya, para insinyur berada pada level yang sangat tinggi, tetapi yang penting adalah komunikasi. Tidak hanya antar insinyur, tapi juga antara pembalap dan tim. Ini adalah perbedaan terbesar. Lalu jika performanya bagus, semuanya menjadi lebih mudah di lintasan. Bagiku, yang paling penting adalah kembali kompetitif setelah kecelakaan itu. Aku akan menjaga mentalitas yang sama. Tahun lalu, aku menemukan kepercayaan diriku lagi. Aku menangkan banyak hal di masa lalu, di tahun lalu.
Masa depan kita lihat saja. Tapi dari kecelakaan itu, semua yang datang di masa depanku akan menjadi anugerah. Mark tahun 2013 tidak realistis. Dia tidak sadar di mana dia berada. Sekarang aku sadar betapa pentingnya berada di tim resmi yang menjadi acuan MotoGP. Aku sadar akan pentingnya memakai warna-warna ini. Mengenakan warna-warna ini berarti mampu memperjuangkan gelar juara ketika perusahaan seperti Ducati bertaruh padamu. Kalian punya tanggung jawab tidak untuk mengkhianati ekspektasi tersebut. Sebelumnya, aku katakan bahwa goalnya adalah akan masuk 3 besar. Karena memperjuangkan tujuan ini berarti memperjuangkan gelar. Hari ini yang membedakan dengan Mark muda adalah pengalamannya, terutama bukan kemenangannya, tetapi momen-momen sulitnya di mana kamu belajar lebih banyak. Aku puas karena keputusan gabung dengan Gresini adalah terbaik yang bisa aku ambil. Sekarang motor dan tim sudah di tangan dan keputusan akhir di tanganku. Pada akhirnya pembalaplah yang menentukan keputusan akhir. Tahun lalu kalian harus beradaptasi dari Honda ke Ducati di tim Gresini. Sekarang setelah kalian berada di tim pabrikan, apakah ini akan membuatmu lebih mudah? Tentu saja menurutku demikian. Tahun lalu bersama tim Gresini itu luar biasa, tapi di tim resmi cara kerjanya berbeda. Mereka sudah mulai menjelaskan berbagai hal kepadaku dan kalian harus menggunakan semua informasi ini untuk bisa segera mengambil arah yang lebih baik dengan motor. Tentu saja, target tahun ini akan berubah dibandingkan dengan tahun lalu. Aku akan melihat seberapa levelku dan tujuan akhir pasti semua pembalap ingin menjadi juara dunia. Dan itu adalah targetku. Wes, Kang Mas, itu pernyataan lengkap Marc Marquez yang sudah menggunakan baju merah, Cak. Jadi kalau kita mengamati pernyataan resminya, setelah resmi ya, secara official bersama tim Lenovo Ducati, maka ada timbul rasa pede, ada timbul penegasan Marc bahwa di tim factory tentu berbeda. Semuanya berbeda dan itu membuatmu lebih mudah. Itu kata Marc tadi, termasuk juga target akhir adalah menjadi juara dunia dan itu adalah tantangan yang akan coba diselesaikan oleh Marc tahun ini. Teman-teman, ini adalah sebuah peak puncak bagaimana kita akan melihat Marc menjadi seorang pembalap Ducati factory. Apakah Marc betul masih bisa bertaring seperti sebelumnya atau Marc sama-sama seperti Gresini ya, hanya mampu di posisi 2, 3, kita akan lihat seperti apa tentunya, Cak. Yang jelas dengan officialnya Ducati ya, artinya Marquez di tim factory, ini akan membuat kita semakin exciting untuk melihat apakah terjadi pertarungan antara Pecco dan Marc. Dan Marquez pun juga mengakui bahwa Pecco adalah acuan, dia akan banyak belajar dari Pecco. Ini adalah sebuah pernyataan seorang legendaris, seorang yang berjiwa besar, pembalap yang berjiwa besar, dan kita perlu apresiasi, tidak pongah, nggak sombong. Jadi teman-teman, itu Cak sekilas informasi IWP tentang Marquez, tentang Pecco, tentang Ducati Lenovo yang resmi melangsungkan atau memberikan mengumumkan official livery yang ternyata kita bisa pastikan Monster Energy nempel di semua baju dan juga motor Marc Marquez, tapi tidak di helm Marc. Marquez tidak mau karena kalau sudah di helm berarti kan personal sponsor. Dan Marquez tidak mau, Marquez menghormati Red Bull, jadi walaupun sekarang ini nempel semuanya Monster itu gara-gara dia memang brand dari Ducati. No choice, jadi nggak bisa dihindari, Cak. Ya, Kang Mas ya, itu Cak update WP dari sini langsung mengenai Ducati dan Marquez dan juga Pecco. Silahkan komen di bawah, kira-kira apakah Marquez mampu juara dunia tahun ini? Silahkan komen di bawah, atau bahkan nantinya justru sebaliknya Marquez dikadalin oleh Pecco. Silahkan komen di bawah. Dan seperti biasa kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe ojo leca. Sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.